Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Fikri Dermawan, NIM 126260920208 dari kelas Adres IPS 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adanya kekalahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 menunjukkan de jure jajahan Jepang dikuasai oleh sekutu sebagai pihak yang menang di dalam Perang Dunia Kedua. Komando pertahanan sekutu yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan pusarnya berada di Singapura, yaitu Southeast Asia Command, membentuk divisi yang bernama AFNE. Tugas yang diemban AFNE adalah untuk mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. Pasukan tersebut dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, dan tugas yang dibebankan kepada mereka yaitu menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, membebaskan para tawanan perang dan intern sekutu, melucuti terhadap orang-orang Jepang, kemudian memulangkannya, menciptakan keamanan dan perdamaian, menghimpun keterangan untuk menyelidikkan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan AFNE melakukan pendaratan di Jakarta yang terdiri atas 3 divisi, yaitu Divisi India ke-23 yang penempatannya adalah di wilayah Jawa Barat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal D.C. Houghton. Yang kedua, Divisi India ke-5 yang penempatannya adalah di wilayah Jawa Timur dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C. Marsek. Dan yang ketiga, Divisi India ke-26 yang penempatannya adalah di wilayah Sumatera yang dipimpin oleh Mayor Jenderal H.M. Cambers. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran ini adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan angkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia pada tanggal 10 November 1945. Dan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Terjadinya Perang Ambarawa yaitu pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945, yaitu antara TKR dengan pasukan Inggris. Awalnya kedatangan sekutu ke Semarang adalah untuk mengurus tawaran perang, namun mereka dibencengi dengan Nica yang kemudian mempersenjatai para tawanan, sehingga terjadilah perang antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dengan tentara Serikat. Pada pertempuran itu, Letkol Isdiman yang merupakan komandan resimen Banyumas gugur. Kemudian komando pasukan diambil alih oleh Letnan Kolonel Sudirman, yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima Divisi Banyumas. Tawanan Jepang kemudian dimanfaatkan oleh tentara Serikat dengan mempersenjatainya supaya ikut dalam pertempuran. Mereka juga mengarahkan tank dan senjata barat yang lainnya. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melakukan serangan secara serentak. Setelah melakukan pertempuran selama 4 hari lalu pasukan Indonesia berhasil melakukan pengusiran kepada tentara Serikat dari wilayah Ambarawa dan memukul mundur mereka hingga ke Semarang. Pada tanggal 9 Oktober 1945,
pasukan Sekutu mendarat di Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly. Serdadu Belanda dan Nica ikut memborong pasukan ini yang dipersiapkan mengambil alih pemerintahan. Pasukan Sekutu membebaskan para tawanan atas persetujuan Gubernur Teuku M. Hasan. Para bekas tawanan ini bersikap congkak sehingga menyebabkan terjadinya insiden di beberapa tempat. Ahmad Tahir, seorang bekas perwira tentara, sukarela mempelopori terbentuknya TKR Sumatera Timur. Dan pada tanggal 10 Oktober 1945, di samping TKR di Sumatera Timur terbentuk badan-badan perjuangan dan laskar-laskar partai. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Ted Kelly memberikan ultimatum kepada pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. Aksi-aksi teror mulai dilakukan oleh Sekutu dan Nica. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Bagaimana sikap pada pemuda kita? Mereka dengan gigih membalas setiap aksi yang diperlakukan pihak Inggris dan Nica. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran dengan menggunakan pesawat-pesawat tempur. Pada bulan April 1946, pasukan Inggris berhasil mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar Medan. Gubernur markas divisi TKR, wali kota Republik Indonesia, pindah ke Pemantang Siantar. Walaupun belum berhasil menghalau pasukan Sekutu, rakyat Medan terus berjuang dengan membentuk Laskar Rakyat Medan Area. Selain di Medan, di daerah Medan, di daerah-daerah sekitarnya juga terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Di Padang dan Bukit Tinggi, pertempuran berlangsung sejak bulan November 1945. Sementara itu, dalam waktu yang sama di Aceh terjadi pertempuran melawan Sekutu. Dalam pertempuran ini, Sekutu memanfaatkan pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi perlawanan rakyat sehingga pecah pertempuran yang dikenal dengan